Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muslim, lantunan takbir pada dasarnya merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dengan Islam. Takbir merupakan salah satu rukun yang harus diucapkan saat sholat. Umat Muslim juga disunahkan memperbanyak takbir saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan saat lempar jumrah dianjurkan mengucapkan kalimat takbir. Islam telah mengajarkan pemeluknya betapa pentingnya takbir. Namun ternyata ada takbir yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Simak video ini hingga akhir agar tidak salah menafsirkan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta jangan lupa tekan tanda tombol notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan dengan informasi lainnya yang kami bagikan. Umat Islam pada umumnya dianjurkan memperbanyak takbir, tasbih, dan tahmid untuk mengingat Allah setiap saat. Tidak hanya saat melakukan ibadah saja. Bahkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah meriwayatkan bahwa para sahabat saat melakukan perjalanan seringkali membaca takbir. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, bila melintasi jalan menanjak kami bertakbir. Ketika melewati jalan menurun kami bertasbih. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memperjelas bahwa pada hakikatnya melafalkan takbir merupakan salah satu perbuatan yang disukai Rasulullah dan para sahabatnya. Melafalkan takbir juga tak mensyaratkan ruang dan waktu tertentu. Artinya seorang muslim sah-sah saja melantunkan kalimat takbir kapanpun dan dimanapun. Perlu digarisbawahi bahwa melafalkan takbir bebas nilai, sehingga pelakunya diperbolehkan mengucapkan takbir bagaimanapun dan untuk apapun. Namun dalam melafalkan takbir harus dibarengi dengan sopan santun, sifat dan sikap lemah lembut, serta niat dan tujuan yang tepat. Karena pada hakikatnya lafal takbir digunakan untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melafalkan takbir ternyata dapat pula menjadi petaka. Alih-alih mendapat pahala justru malah dibenci Allah dan Rasul-Nya. Takbir jika dilakukan dengan hentakan yang menakutkan dan disertai dengan caci maki dan hasutan, yang demikian justru akan semakin menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika takbir digunakan untuk memperseksi orang serta digunakan untuk kepentingan politis. Tentu takbir yang demikian sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam lanjutan hadis yang dikutip Imam An-Nawawi disebutkan bahwa Rasulullah memarahi sahabatnya yang meneriakkan kalimat takbir. Diriwayatkan kepada kami dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ia bercerita bahwa bila melewati sebuah lembah, kami saat bersama Rasulullah SAW membaca tahlil dan takbir. Dan suara kami meninggi, lalu Rasulullah mengingatkan, wahai manusia, bersikaplah yang lembut terhadap diri kalian karena kalian semua tidak sedang menyeru Tuhan yang tuli dan gaib. Dia bersama kalian. Dia maha mendengar lagi dekat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menerangkan betapa murkanya Rasulullah terhadap sahabatnya yang meneriakkan kalimat takbir. Sebab menurut Rasulullah, kalimat takbir adalah kalimat thayyibah yang secara spesifik digunakan untuk menyeru Allah. Dan Allah itu sendiri sangat dekat bersama manusia. Tentu menyeru Allah dengan takbir tidak perlu diteriakkan dan apalagi dihentakkan ke muka orang. Bersamaan dengan itu dalam hadis itu pula diterangkan bahwa Rasulullah menyeru manusia dalam konteks ini adalah umat muslim untuk bersikap yang lembut dan penuh sopan santun. Apalagi sedang menyebut lafaz Allah atau takbir mesti harus disertai dengan perbuatan baik, niat yang tulus bukan dibarengi dengan caci maki, hentakan dan niat politis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.